Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum selamat malam. Selamat Sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa belajar bersama lagi bersama Rumah Guru Sejahtera. Mudah-mudahan Bapak, Ibu semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat ya. Sehat, semangat selalu ya. Alhamdulillah. Belajarnya. Kita teman-teman kita nih sebentar lagi ada yang sudah mendekati ujian ANBK. Mungkin jadwalnya di Sabtu nanti ya, Sabtu Minggu ya, 2 hari. Ya, sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya. Malam hari ini kita masih ditemani oleh Pak Ilmi. Silakan Pak Ilmi. Baik, terima kasih Bu Susi. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Ya. Jelas Pak Ilmi. Oke, baik. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dimudahkan untuk bisa lulus ya Bapak Ibu. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan terkait soal UTBK ya Bapak Ibu ya. Barangkali ada yang ditanyakan untuk pertemuan yang kemarin, barangkali ada yang belum jelas, bisa ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya melanjutkan untuk pembahasan soal UTBK. Ada Bapak Ibu yang perlu dibahas atau ditanyakan sebelum saya lanjut? Tidak ada ya? Baik. Kalau tidak ada, saya izin untuk share screen. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu untuk share screen saya? Iya Pak. Ya, oke, baik, terlihat sudah jelas ya Bapak Ibu. Saya besarkan sedikit. Nah, untuk pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan UBD, yaitu pendekatan merancang pembelajaran dengan cara memulai dari tujuan akhir yang ingin dicapai, yaitu untuk UBD. Kemarin kita sudah bahas. Tentunya kalau UBD itu kita wajib untuk menentukan tujuan pembelajarannya dulu, karena kita targetnya adalah hasil akhirnya ya. Kita lihat hasil akhirnya siswa. Jadi menentukan tujuan pembelajarannya, menentukan asesmen pembelajaran, dan merancang aktivitas pembelajaran. Oke. Terus untuk asesmen itu ada asesmen as learning, asesmen sebagai proses pembelajaran. Nah, di sini sama dengan asesmen formatif ya. Bentuk penilaiannya itu bisa penilaian diri dan penilaian antar teman. Kemudian ada asesmen for learning, asesmen untuk proses pembelajaran.
berfungsi sebagai perbaikan proses pembelajaran. Ini sama dengan asesmen formatif. Kemudian assessment of learning, yaitu asesmen pada akhir proses pembelajaran, berfungsi sebagai evaluasi akhir proses pembelajaran. Nah, di sini sama dengan penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif itu bisa berbentuk praktek, bisa berbentuk produk, bisa berbentuk proyek, juga bisa berbentuk tes tertulis, Bapak Ibu ya. Ini untuk penilaian ini yang pasti nantinya akan keluar Bapak Ibu ya, penilaian ini. Nanti akan saya perdalam lagi agar Bapak Ibu tidak mengalami kebingungan ya dalam menentukan terkait dengan asesmen ya. Kemudian yang kedua kemarin berdiferensiasi, tentunya diferensiasi pada konten, yaitu berdasarkan materinya, proses itu berdasarkan prosesnya, dan produk itu adalah hasil akhirnya. Nah, untuk pemenuhannya itu bisa pemenuhan gaya belajar, pemenuhan kesiapan belajar, dan pemenuhan apa Bapak Ibu satunya? Ini. Kesiapan belajar, gaya belajar, dan minat atau bakat ya. Oke, yang selanjutnya yaitu topik TARL. Kemarin kata kuncinya adalah pengajaran atau pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa atau kemampuan siswa. Jadi pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Nah, di sini menggunakan asesmen formatif awal, yaitu asesmen diagnostik kesiapan belajar. Kalau kita berbicara kesiapan belajar, kemarin ada yang low, medium, dan high ya, untuk kesiapan belajarnya. Oke, yang keempat kemarin adalah CRT, Culturally Responsive Teaching. Nah, jadi mengintegrasikan konteks budaya siswa dalam proses pembelajaran. Ini kata kuncinya ya, yang merah-merah ini ya. Sudah saya berikan kemarin rangkumannya lah. Untuk selanjutnya di modul 2 itu Bapak Ibu, ini lanjutannya ya. Kemarin kita masih membahas modul 1, sekarang ke modul 2 ya. Di modul 2 ini kita belajar terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, pembelajaran sosial emosional itu apa? Yaitu proses yang membantu individu memahami dan mengelola emosi. Nah, itu tujuannya Bapak Ibu ya. Jadi proses yang membantu individu memahami, mengelola emosi, membangun hubungan positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, komponen utamanya itu ada 5. Ini sesuai dengan teorinya siapa ini? Yang ada 5 ini Bapak Ibu. Komponen pembelajaran sosial emosional ada 5, itu sesuai dengan teorinya siapa Bapak Ibu? Halo? Taksonomi. Taksonomi. Taksonomi 6. Kok jauh Bu? Taksonomi 6. Emosional ya. Kalau taksonomi itu kan nanti kan KKO itu nanti kan. KKO, kata kerja operasi. Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro ada 5. Kemarin Belum dia Kak. Iya, Castle ya. Nah, jadi kemarin berarti ada yang iya. Bapak Ibu ya. Iya ya, Chef. Maaf. Manajemen kayak gitu. Kok sampai ke taksonomi belum itu tadi kok kejauhan ya? Soalnya itu Pak Ilmi, saya itu merindukan kiriman teori belajarnya dari Pak Ilmi tapi tidak dikirim-kirim. Iya. Yang ada humanistik, behavior itu loh Pak. Iya. Ngeles ini. Malam hari ini yang saya bahas. Rayu ya Bapak nih Rayu.
malam hari ini saya bahas, jadi nanti baru saya kasihkan. Kemarin itu kan hanya selingan saja. Jadi kalau saya kasihkan itu nanti tambah bingung. Jadi nanti saya bahas, setelah saya bahas ada soalnya baru saya berikan ya. Kalau belum saya terangkan tidak akan saya berikan ya. Oke, jadi jangan ke taksonomi ya Bapak Ibu ya. Taksonomi belum itu adalah terkait dengan KKO, kata kerja operasional ya. Dalam penentuan apa itu tujuan pembelajaran. Biasanya kalau kita membuat tujuan pembelajaran itu biasanya kita menggunakan taksonomi belum ya, itu ke sana. Lah kalau yang sosial emosional, pembelajaran sosial emosional yang komponennya ada 5 itu adalah berdasarkan teorinya Gesell ya. Yang pertama itu adalah kesadaran diri, yang kedua pengelolaan emosi, yang ketiga keterampilan sosial, empati, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini besok kalau keluar Bapak Ibu harus tahu ya. Jadi komponen utama pembelajaran sosial emosional itu ada 5 ya. Oke, yang selanjutnya di sini kita ke penjelasannya di sini ya. Jadi berdasarkan teorinya Gesell ini ya. Nah, di sini ada kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami emosi ya. Kesadaran diri itu memahami emosi. Kalau manajemen diri itu kata kuncinya adalah mengelola emosi. Jadi Bapak Ibu jangan sampai terbalik ya. Kesadaran diri itu memahami emosi, kalau manajemen diri mengelola emosi. Nah, untuk melatih kesadaran diri itu biasanya kita bermain kartu emosi, menggunakan refleksi diri, membuat jurnal emosi. Ini besok kalau ditanyakan Bapak Ibu ya. Jadi di soal itu besok kalau keluar ya di situ contoh dari kesadaran diri itu salah satunya di sini ada bermain kartu emosi, refleksi diri, membuat jurnal emosi. Biasanya refleksi diri ini diberikan ketika akhir pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Betul? Iya. Jadi refleksi itu di akhir pembelajaran. Tetapi kalau apersepsi di awal pembelajaran. Apersepsi kemarin fungsinya apa? Apersepsi kemarin fungsinya motivasi. Mengingat kembali dengan materi sebelumnya. Iya, mengaitkan pembelajaran yang hari ini dengan pembelajaran yang sebelumnya, itu namanya apersepsi ya. Kemudian di sini membuat jurnal emosi. Nah, kalau yang manajemen diri, mengelola emosi itu di sini kita biasanya menggunakan teknik stop. Stop itu juga kemarin adalah singkatan ya. Kepanjangannya apa itu? Jadi S-nya itu apa, T-nya apa, O-nya apa, P-nya apa, ada nanti ya. Terus menghitung sampai 10. Jadi kita suruh kalau emosinya sedang tidak terkontrol, itu kita suruh untuk menghitung. Hitung sampai 10. Terus ada di sini mindful walking, kemudian ada pembelajaran berbasis proyek. Ini untuk mengelola emosi. Biasanya di RPP kita atau modul ajar kita sudah ada selipan ini ya, kesadaran diri, kemudian manajemen diri itu sudah ada ya. Jadi kalau Bapak Ibu menerapkan teknik stop pada pembelajaran, berarti masuk yang mana? Komponen KSE, manajemen diri. Nah, kalau untuk
kesadaran sosial itu adalah kemampuan untuk memahami perspektif dan berempati dengan orang lain. Jadi kata kuncinya itu ya empati dengan orang lain, itu kesadaran sosial. Nah, di sini banyak sekali ya. Ada bermain peran, ada storytelling, mendongeng ya, ada empathy walk, kemudian ada menulis ucapan terima kasih kepada orang yang telah berjasa pada kita. Nah, itu termasuk salah satu upaya guru untuk menanamkan sifat empati ya, menanamkan empati kepada sesama. Melalui apa? Melalui bermain peran, storytelling, menulis ucapan terima kasih. Nah, ini besok Bapak Ibu dalam bentuk soal. Makanya saya berikan pemahaman itu supaya apa? Nanti kalau ketemu soal yang berbeda, Bapak Ibu tetap bisa menjawabnya ya. Kemudian yang keempat di sini adalah keterampilan sosial. Ada kesadaran sosial, ada keterampilan sosial. Kalau keterampilan sosial itu kemampuan untuk membangun, memelihara hubungan, itu namanya keterampilan sosial. Biasanya itu disebut juga dengan kemampuan berelasi. Nah, caranya gimana di sini? Yaitu berlatih untuk berbicara 3C. Clear, ya jelas, confident itu percaya diri, dan calm, yaitu tenang. Jadi bisa kita pergunakan ketika anak-anak presentasi ini. Kalau presentasi itu diajari supaya kata-katanya yang diucapkan itu jelas, dia percaya diri, tidak goyang-goyang ketika tampil ya, biasanya kan ada yang seperti itu ya. Kemudian tenang. Nah ini. Terus bermain peran. Ya. Strategi jigsaw kolaboratif itu termasuk juga ke dalam keterampilan sosial ya. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini yaitu kemampuan untuk membuat pilihan yang tepat. Nah, biasanya di sini contohnya kalau di dalam pembelajaran itu studi kasus. Nah, jadi studi kasus yang Bapak Ibu besok itu lakukan ya, yang Bapak Ibu besok itu tuliskan ya, studi kasus reflektif, itu salah satu dari penerapan pembelajaran sosial emosional Bapak Ibu. Makanya di PPG tahun ini tuh berbeda dengan PPG tahun lalu. Karena memang ada sisipan pembelajaran sosial emosional. Sehingga Bapak Ibu disuruh menulis studi kasus reflektif. Ya, sebanyak kurang lebih 500 itu ya. Nah, ini salah satu penerapan dari pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke. Selanjutnya kita ke 3 praktek khas. Nah, ini biasanya juga keluar ini. 3 praktek khas. Apa 3 praktek khas itu Bapak Ibu? Melakukan pembukaan hangat, kemudian melakukan pembelajaran yang menantang, dan penutupan yang optimistik. Jadi melakukan pembukaan hangat, melakukan pembelajaran yang menantang, dan praktek penutupan yang optimistik. Ini biasanya keluar ini ya. Kenapa? Karena ini hal baru ini Bapak Ibu ya. Hal baru yang ada di PSE. Nah. Oke. Terus dimensi school. Nah ini ya. Menciptakan kesejahteraan psikologis ya. Jadi well-being ya, menciptakan kesejahteraan psikologis. Yang disejahterakan itu apakah muridnya saja, peserta didiknya saja Bapak Ibu? Tidak. Tidak ya, tapi siapa yang disejahterakan? Warga sekolah.
warga sekolah keseluruhan, baik itu tenaga pendidik, kependidikan maupun peserta didiknya ya di sini ya. Oke, di sini yang pertama having yaitu bagaimana persepsi dan perasaan individu terhadap kondisi sekolah. Kemudian loving mengacu pada lingkungan sosial saat pembelajaran, meliputi hubungan guru dengan teman sekelas, interaksi dalam kelompok ya. Terus being itu mengacu pada individu di sekolah, yaitu menghargai keberadaan mereka. Kemudian health itu status kesehatan, mengacu pada kesehatan fisik dan mental. Terus di sini ada faktor yang mempengaruhi school well-being ya. Itu ada stres pada guru dan kemampuan memahami orang lain. Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis warga sekolah itu ada 3. Satu dengan cara belajar ya, belajar PSE. Kemudian yang kedua itu berkolaborasi dan menjadi teladan. Nah, ini kemarin sudah Bapak Ibu buat aksi nyata kan? Ini kemarin ya. Sudah dibuat aksi nyata yang kemarin. Nah, ini yang mindfulness itu ya. Oke, terus teknik stop tadi itu ya. Stop. Nah, stop sendiri itu S-nya itu stop ya, berhenti. Kemudian T-nya itu take a breath, tarik nafas. Ya, kemudian O-nya itu observasi. Ya, kemudian P-nya itu adalah proses ya, atau lanjutkan. Jadi di sini itu berhenti, tarik nafas, kemudian mengamati perasaannya, ya kan? Mengamati perasaannya. Setelah itu baru dilanjutkan. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Setelah itu di sini ada budaya positif ya. Budaya positif ini enggak usah ya. Oh, ini sudah tadi saya terangkan. Oke, sekarang kita ke yang kemarin ya. Kemarin kita masih mendapat 2 Bapak Ibu ya. Mendapat 2 soal, yaitu di sini kalau ada sesuatu yang sekiranya itu adalah menjadi tugas kita biar tidak lupa, itu kemarin apa? Dicatat ya. Nah, kemudian yang kedua di sini kemarin apa ini? Kalau ada ide yang kurang sesuai itu harus melakukan evaluasi bersama. Itu bobotnya yang paling tinggi ya. Oke, nomor 3 silakan. Kita nanti mencari kata kuncinya ya. Silakan Bu. Nomor 3, kemarin nomor 2 sudah, nomor 3 sekarang. Silakan. Nanti kita sambil berdiskusi ya. Biar nanti kalau soalnya itu berbeda, kita bisa menjawabnya ya. Silakan Bu. Sebelum berangkat ke sekolah hari ini, ada konflik dengan pasangan yang berdampak terhadap. Ya kan? Ini pasangan apa, Pak? Ya pasangan hidup. Istri. Ya. Aduh. Baca aja. Ya. Biar enggak serius terus, Bu. Terus mendekati nanti tambah panas kabeh awan, Ibu. Menghilangkan rem benar Bu Patni. Langsung Jangan serius-serius. Iya, makanya tak tanya kembali biar lucu. Enggak, tapi serius. Tapi tetap serius. Oke, saya ulang lagi. Sebelum berangkat ke sekolah hari ini, Anda berkonflik dengan pasangan yang berdampak terhadap suasana hati yang kurang baik. Anda sebenarnya sedang tidak ingin bertemu dengan banyak orang, namun peserta didik Anda menunggu di kelas. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan sebagai guru kelas? Melupakan konflik sementara dan membuka aktivitas pembelajaran dengan hangat. Assalamualaikum anak-anak yang cantik dan cakep. Ya, kalian.
Ini sesuai dengan teori yang tadi, Bu. Ya, jadi membuka dengan hangat itu teorinya di sini, Bapak Ibu. Kata kuncinya tadi mana tadi ya? Nah, ini. Ya, 3 praktek khas. Nah, ternyata keluar kan ya, materi yang kemarin keluar, Bapak Ibu. Jadi kenapa kok ini kok jawabannya paling tinggi? Karena ini memang sesuai dengan teorinya. Melakukan pembukaan hangat dan inklusif. Kemudian melakukan kegiatan pembelajaran yang menantang dan praktek penutupan yang optimistik. Nah, coba kita lihat di sini loh. Membuka aktivitas pembelajaran dengan hangat. Berarti ini sudah sesuai dengan teorinya ya. Iya Pak Ilmi. Cuman dikaitkan dengan permasalahan di keluarga. Iya. Permasalahan pribadi. Pak Pasmi, kalau nggak bisa melupakan ngopi dulu Pak. Ya, jadi yang di rumah tidak boleh dibawa ke dalam kelas, kan gitu intinya ya. Jadi di sini kalau ada konflik, kita sesuaikan dengan ilmu sosial emosional. Jadi harus kita lupakan ya sementara. Setelah itu tetap kita menggunakan 3 cara tadi ya. Yaitu pembukaan hangat, pembelajaran yang menantang, dan penutupan yang optimistik. Jadi ini sesuai dengan teori. Jadi mengapa kok bobotnya 5 Pak? Ya ini karena memang sesuai dengan teorinya ya. Nah, oke, yang selanjutnya kan disuruh untuk bisa mengelola emosi kan Bapak Ibu ya tadi ya. Sesuai dengan teorinya tadi dari Kessel tadi, yaitu mengelola emosi. Berarti mengelola emosi itu berarti kompetensi apa Bapak Ibu? Mengelola emosi itu. Kompetensi Ya, masih ingat PSE? apa enggak? Ya, PSE yang mana? Manajemen diri. Betul. Manajemen diri, betul. Tarik nafas saja, Pak. Ya, manajemen diri itu pakai tarik nafas, betul. Jadi sebelum masuk kelas tarik nafas, terus jangan bernafas lagi ya. Coba ditertawakan teman-teman ini bagaimana sih? Oke, lanjut. Ada aja. Ya Pak. Oke, lanjut ke soal nomor 4 ya. Jadi tadi sudah ketemu kata kuncinya yaitu pembukaan yang hangat tadi ya. Oke, lanjut. Berikutnya. Nomor 4, silakan. Bu Fatni lagi boleh? Boleh. Boleh Bu Fatmi, semangat. Semangat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, teman-temanku semuanya pada hebat. Amin. Nah, ayo. Anda datang ke sekolah setengah jam lebih lambat dikarenakan harus mengantar anak Anda ke dokter. Anda sebenarnya sudah berusaha untuk mengantar lebih pagi, namun ternyata tetap terlambat. Di satu sisi, ada kesepakatan yang berlaku di kelas Anda, bahwa toleransi keterlambatan adalah 15 menit. Sebagai guru kelas, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Meminta maaf dan membuat kesepakatan konsekuensi dengan peserta didik. Maaf anak-anak ya, Bu Fatni telah melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Lain kali Bu Fatni tidak akan terlambat. Iya. Ya Bu Guru. Ini sesuai dengan teori tadi Bapak Ibu, PSE, yaitu kita itu disuruh untuk melakukan keputusan yang bertanggung jawab. Ya. Jadi itu adalah muatan PSE yang nomor 5 ya, kompetensi yang kelima. Ini sudah sesuai ya, keputusan yang bertanggung jawab tadi ya, PSE ya, yang kelima. Merasa tidak enak langsung memberi materi ya. Tidak merasa bersalah ini. Ini poinnya paling rendah ya. Ini kalau tidak ada poinnya bobot ini, paling Bapak Ibu nanti jawabnya yang ini pasti.
Ya. Yang nomor 4 Saya Pak. mungkin nomor 4 Pak Iya, Ilmi. nomor 4. Iya, mungkin nomor 3 atau nomor 4 ya Bapak Ibu ya. Nomor 4. Soalnya Jadi kata kita selalu kuncinya itu- mengajarkan anak-anak untuk jujur, Pak. Jadi keterlambatan untuk kita karena jujur. apa itu kita sampaikan ke anak. Ya. Tapi tetap konsekuensi harus berlaku ya. Gitu ya. Ada kesepakatan Iya. itu loh. Iya, ada kesepakatan itu kan. Oke. Ya. Kesepakatan kelas ya Pak Ilmi. Oh iya. Iya, betul. Jadi keputusan yang bertanggung jawab tadi. Jadi itu ini lebih tinggi dari yang Kejujuran. 3 dan ke-4 ya. Nah, kalau kesepakatannya push up berarti push up juga, Bu. Waduh, ya praktisnya bisa, aku ya enggak bisa. Nah, gini loh Bapak Ibu. Kita itu kan Itu namanya kadang anak mendidik tuh, Pak membeda-bedakan Pasni. ya. Coba kita bayangkan. Aduh, Ketika bayangkan. kita itu diundang rapat. Ya kan, diundang rapat itu biasanya rapat di KKG atau apa itu ya. Biasanya itu undangannya jam 9. Kita itu biasanya berangkatnya nyampe sana jam 9.15. 9.15 atau jam setengah 10 kan gitu biasanya kita lah. Iya. Nah, itu- Indonesia kan jam karet Pak Ilmi. Ya, lah itu kenapa kok seperti itu? Karena memang gurunya yang memberi contoh. Padahal kalau itu terjadi di siswa kita, itu wajib ditegakkan kesepakatannya ya. Ya apa tidak Bapak Ibu ya. Nah, Iya, Pak. kalau Kalau kita kami tidak, ini kesepakatannya itu yang telat itu paling bersih nyapuin kelas. Mungut sampah. Ya, mungut sampah di kelas itu kan. Berarti kalau misalkan kayak gitu, kita juga ya nyapu di kelas juga. iya betul. Pak Pas ini pernah nyapu di kelas? Kayaknya sering, saya Pak. sering. Pak. Kalau mulai kelas 1 Sering SD berarti sering Pak, terlambat yang Sering berarti. Pak pasti mungkin. Kelas Makanya 1 namanya sering Oke. Pak. Tidak terlambat juga tetap nyapu. Iya, karena anak Oke. pandai nyapu. Dari sini, dari soal yang nomor 4 ini, kita bisa belajar ternyata meminta maaf itu saja tidak cukup Bapak Ibu ya. Jadi kalau pengen bobot nilainya paling tinggi, ya ada kesepakatan konsekuensi. Ya, oke. Lanjut, nomor 5 ya, nomor 5. Ini belajar ini penting Bapak Ibu. Kalau bobot nilai di UTBK kita itu tinggi-tinggi, maka untuk kelulusan itu lebih tinggi ya, persentase kelulusannya itu lebih tinggi Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau pilihan Bapak Ibu itu kok di sini terus ya, antara 2 dan 3 ya, kemungkinan nanti nilainya itu sangat rendah Bapak Ibu ya. Makanya kita harus tahu yang bobot nilainya itu yang tertinggi itu yang gimana sih. Yang jelas harus sesuai dengan teori kan gitu. Kalau modul 2 ini berarti harus sesuai dengan teori pembelajaran sosial emosional. Oke, nomor 5 silakan. Pak Pasni, silakan Pak Pasni. Siap, Ilmi. Dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak, Anda diminta kepala sekolah untuk menggali data tentang kebahagiaan peserta didik di sekolah. Anda pun melakukan survei kepada seluruh warga sekolah dan memperoleh data yang banyak sekali. Hanya saja Anda kebingungan menindaklanjuti data-data tersebut. Sebagai guru yang ditunjuk sebagai koordinator, tindakan apa yang Anda prioritaskan? Oke, di sini mengajak guru lain untuk mendiskusikan hasil survei ya. Jadi di sini kan surveinya sudah ada ya. Nah, ini juga sesuai dengan teorinya Bapak Ibu. Untuk pembelajaran sosial emosional itu caranya gimana? Untuk implementasinya. Ada 3 kan tadi sudah saya terangkan. Yang pertama apa? Untuk mencapai kesejahteraan psikologis, well-being. Ini kan kebahagiaan peserta didik ini berarti kan kaitannya dengan well-being ya. Jadi kesejahteraan psikologis peserta didik. Nah,
kata kuncinya tadi kan ada 3 Bapak Ibu. Apa yang pertama itu untuk implementasi di sekolah itu? Belajar. 1, belajar. Yang kedua, berkolaborasi. Kolaborasi. Yang ketiga, Menjadi teladan dan memodelkan keterampilan sosial. Mengajak guru lain untuk mendiskusikan, ini artinya sudah menerapkan teorinya, yaitu teori yang kedua, yaitu kolaborasi. Nah, jadi sekali lagi, kalau soal-soal yang berkaitan dengan sosial emosional, Bapak Ibu harus sesuaikan dengan teorinya ya. Ternyata di sini kata kuncinya bukan menganalisis data. Nah, yang pasti Bapak Ibu nanti kan larinya ke sini ya biasanya ya. Kalau tidak ada bobot nilainya ini, kalau tidak diketahui, kemungkinan besar Bapak Ibu ya harus kita analisis supaya tidak bingung kan gitu ya. Nah, tapi ternyata sekali lagi bukan itu yang diinginkan. Bobot nilai yang tertinggi harus disesuaikan dengan teorinya, yaitu belajar, kolaborasi, dan satunya menjadi teladan. Ya, nah, oke. Ini Bapak Ibu ya, ini kita sambil mengingat-ingat untuk teorinya juga ya. Jadi di soal kita kaitkan dengan teorinya ya. Nomor 6, silakan. Silakan nomor 6. Salah satu guru peserta didik di kelas Anda sudah seminggu tidak masuk sekolah dikarenakan sakit. Sebagai guru kelas, Anda bermaksud mengajak teman-temannya untuk menjenguk. Hampir seluruh peserta didik dengan antusias merespon ajakan tersebut. Namun ada 5 orang yang menolak karena khawatir akan tertular. Tindakan apa yang Anda prioritaskan bila Anda menghadapi situasi tersebut? Iya, oke. Di sini kan kita tadi melatih empati anak ya, ini ya berarti Ibu ya. Berarti kompetensi apa ini kira-kira? Kompetensi apa kalau berkaitan dengan empati tadi? PSE. Ya, PSE yang kompetensi yang keberapa, Bu? Apakah kesadaran diri, apakah manajemen diri? Tadi kan ada 5 tadi. Apa ini kira-kira? Kesadaran sosial. Kesadaran sosial. Nah, berarti di sini mengajak, tapi tentunya harus dipastikan kan ya. Tetap mengajak karena di sini kata kuncinya adalah empati, menanamkan rasa empati pada diri peserta didik. Loh, kenapa kok enggak yang ini Pak, meminta semua teman untuk menjenguk dan tetap menjaga protokol kesehatan? Kok enggak ini? Enggak ini. Kenapa? Oh, enggak yang karena di sana Pak Ismi ada beberapa siswa khawatir kena tertular penyakitnya Pak Ilmi. Iya, maka harus dipastikan, betul sekali. Oke, selanjutnya yang nomor 7. Nah, nomor 7 ya, silakan. Tuh, ini mengasah empati. Ini ada kaitannya dengan tadi ini ya. Mengasah empati. Kesadaran sosial ya ini ya. Ya. Silakan yang belum baca. Ya. Izin Pak Ilmi. Ya. Sekolah Anda melaksanakan program untuk mengasah empati peserta didik dikarenakan tingginya kasus perundangan yang ada di sekolah. Setelah dilaksanakan program selama 1 semester, Anda merasa tidak ada perubahan yang signifikan. Hal yang sama juga dirasakan oleh guru lain.
Di sisi lain, Anda tidak menjadi panitia dari program tersebut. Sebagai salah satu guru di sekolah itu, apa tindakan yang Anda lakukan? Memfasilitasi diskusi antar guru yang menjadi panitia dan non-panitia. Iya, jadi intinya yaitu Bu, kolaborasi. Oh iya, tetap ya. Jadi empati dikarenakan tingginya kasus perundungan yang ada di sekolah. Ini berkaitan dengan PSE juga ini ya, perundungan ya. Setelah dilaksanakan program selama 1 semester, Anda merasa tidak ada perubahan. Hal yang sama juga dirasakan oleh guru lain. Di sisi lain, Anda tidak menjadi panitia dalam program tersebut. Jadi tetap harus kolaborasi. Ya. Oke. Yang selanjutnya yang nomor 8. Silakan. Izin Pak Ilmi. Ya, oke. Anda membeli makan siang di kantin, namun melihat antrian panjang di kasir. Ketika kasir melihat Anda ingin membayar, ia mempersilakan Anda untuk langsung ke depan karena Anda seorang guru. Anda sebenarnya ingin mengantri sebagaimana yang lainnya Anda ajarkan, namun Anda sedang terburu-buru mempersiapkan materi pembelajaran berikutnya. Apa tindakan Anda bila menghadapi kasus ini? Oke, ini sesuai dengan teorinya yang tadi, yaitu kita itu kan satu apa? Belajar, yang kedua kolaborasi, dan yang ketiga adalah menjadi teladan. Nah, jadi ini sesuai dengan teorinya Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh walaupun tergesa-gesa tetap mengantri. Kenapa? Karena guru itu kan dilihat oleh siswa ya. Perilaku guru itu diadopsi oleh siswa kita. Jadi kalau terburu-buru seperti itu, besok anak kalau terburu-buru dia juga minta untuk didahulukan. Ya. Nah ini, jadi tetap kita berpatokan pada teorinya tadi, yaitu yang ketiga adalah menjadi teladan. Oke, yang selanjutnya yang nomor 9, silakan. Nomor 9. Izin Pak. Ya, silakan Bu. Sinta adalah keponakan Anda yang bersekolah di tempat Anda mengajar. 1 tahun terakhir ia mengalami kesulitan konsentrasi dan penurunan nilai dikarenakan kondisi orang tuanya yang sering berkonflik di rumah. Ketika Anda menyampaikan kepada orang tua, mereka meminta Anda untuk membantu nilai Sinta. Anda ingin menolak permintaan tersebut, namun merasa iba dengan Sinta. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? Yaitu meminta orang tua untuk bersama-sama membantu Sinta tanpa melakukan pelanggaran etika. Nah, oke. Jadi di sini sekali lagi tetap ya. Jadi tetap prioritasnya adalah peserta didik ya. Walaupun itu keponakan sendiri, prioritasnya itu peserta didik. Namun tetap sekali lagi tidak boleh melanggar etika. Nah, ini kata kuncinya di sini ya. Jadi bersama-sama membantu baik itu orang tuanya maupun gurunya, tapi tetap tidak boleh melanggar etika. Oke, yang selanjutnya. Di pertemuan hari ini Anda ingin peserta didik memberikan contoh-contoh konkret dari setiap sila Pancasila. Ketika Anda mencoba menanyakan satu persatu, ternyata mereka tidak dapat menyebutkan sila-sila tersebut. Padahal Anda telah menyampaikan materi tentang sila Pancasila beserta simbolnya masing-masing pada pertemuan sebelumnya. Sebagai guru PPKN, bagaimana Anda menyikapinya? Nah, kira-kira gimana Bapak Ibu di sini?
Ini biasa terjadi ya, kita sudah menjelaskan sampai capek tapi ternyata nggak bisa Nana ya. Diskusi tentang Pancasila. Oke, kalau di sini berarti membagi kelas ke dalam 5 kelompok berdasarkan sila dan mendiskusikan contoh di setiap kelompoknya. Oke. Nah, kenapa apa bedanya ini dengan yang jawaban yang keempat? Gimana? Bedanya apa Bapak Ibu? Sama-sama diskusi di sini. Yang perbedaannya apa ini? Ada kata-kata meminta. Kalau nomor yang keempat, Pak SMS, itu kan mendiskusikan kelima contoh. Artinya kalau kelima contoh berat ini, maka dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing satu kelompok membahas satu sila. Jadi lebih ringan. Oke, jadi tugasnya untuk yang jawaban 5 itu lebih ringan, Mbak ya. Karena satu kelompok hanya membahas satu sila ya. Sementara yang di jawaban yang kolaborasi itu, terutama. iya. Oke. Siap. Nomor 11, apa ini? Nomor 11? Kira-kira kata kuncinya? Suatu ketika ada salah seorang rekan guru yang berkomentar negatif tentang cara mengajar Anda. Anda sebenarnya berupaya menerima komentar itu sebagai sebuah masukan. Meskipun demikian Anda merasa kurang nyaman karena ia menyampaikan di depan murid-murid di kelas Anda. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Mengambil sikap tenang dan mengucapkan terima kasih. Iya. Meskipun di dalam hati ada itu Pak. Ada astagfirullah, cek sabar. Berat itu. Oke. Berat ini karena di depan anak-anak ini. Tapi sekali lagi kita harus bisa apa tadi mengelola diri, emosi kan ya. Berarti manajemen diri. Ini sudah terjadi manajemen diri di sini. Ini tingkatan tinggi nih Pak Ilmi. Tingkatan tinggi nih ya. Ya sudah bisa mengelola ini. Soalnya di depan anak-anak. Di depan anak-anak ini masih bisa mengucapkan terima kasih. Dengan seperti itu nanti akan dicontoh oleh peserta didik kita Bapak Ibu ya. Kalau memberi masukan di depan orang banyak biasanya tuh mempermalukan ya, tapi iya mempermalukan. Kalau mau dia memberi nasihat sama kita biasanya berdua gitu, 4 mata. Iya, itu yang bagus seperti itu Bu, memang. Tapi di sini kan sekali lagi kita itu dihadapkan dengan konflik kan gitu ya. Dihadapkan dengan konflik yang tidak biasanya. Maka sikap kita yang sudah belajar PSE itu harus bisa mengelola emosi. Diri. Oke, yang nomor 12. Ya. Saya Pak. Silakan Bu. Oke. Ya. Di kelas Anda ada kelompok peserta didik yang tampak dominan di kelas. Namun ada pula peserta didik yang cenderung pasif dan malu bila harus tampil di depan umum. Selaku guru kelas, Anda sudah meminta kepada semua peserta didik untuk meningkatkan keberaniannya dalam menyampaikan pendapat. Namun belum ada perubahan yang signifikan. Jika menemui kasus tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Meminta teman-teman memberi semangat kepada teman yang sudah lebih berani. Berarti ayo yang sudah membantu yang belum. Iya. Atau gimana Pak? Di sini kolaborasi. Muatan PSE apa ini kira-kira? Muatan PSE apa ini di sini? Teman sejawat nih. Muatan PSE-nya yang mana Bu? Kira-kira ini. Apakah muatan PSE-nya yang mana? Kesadaran sosial masuk. Yang kedua Bu, yang selanjutnya, yang bawahnya apa?
Kalau kami ini Pelmi lebih condong kepada memberikan apresiasi Pelmi pada peserta didik yang berani bertanya. Memberikan apresiasi pada peserta didik yang berani bertanya. Oh, loh, wong ini ada yang pasif kok Pak. Kita itu kan nangani yang pasif ini Pak. Ambil keputusan yang bertanggung. Berarti pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Responsible decision making. Bukan itu Bu. Ini PSE muatannya adalah di sini kemampuan berelasi Bu. Oh, Iya, menanamkan kemampuan berelasi. Atau apa itu? Disebut apa itu? Kemampuan berelasi itu tadi. Kemampuan sosial ya. Sosial. Ya. Keterampilan sosial atau kemampuan sosial, keterampilan sosial. Nah, ada keterampilan sosial, ada kesadaran sosial ya. Jadi di sini adalah keterampilan sosial di sini. Relationship skills. Iya, betul sekali. Menanamkan jiwa untuk berelasi ya dengan teman yang lainnya. Berlatih Oke, yang selanjutnya silakan. Sekolah Anda menjalin kerjasama dengan puskesmas terdekat untuk menjamin kesehatan fisik seluruh peserta didik. Meskipun demikian, Anda merasa lembaga yang diajak kerjasama tersebut tampak kurang berperan. Masih banyak peserta didik yang sering tidak masuk dikarenakan alasan sakit. Sebagai guru yang memiliki tugas tambahan mengelola UKS, apa tindakan Anda? Nah, jelas ya ini ya, mengajak diskusi ini yang dikedepankan dari seluruh jawaban yang ada di atas tadi. Kata kuncinya juga termasuk kolaborasi atau diskusi. Ya. Kita percepat, habis itu kita ke soal yang lain ya, untuk tambahan ya. Anda ditugaskan membimbing peserta didik dalam menghadapi lomba olimpiade antar sekolah. Ketika menghadapi peserta dari sekolah lain, Anda menyadari bahwa kompetisinya akan sangat tinggi, namun Anda tetap berupaya membimbing peserta didik yang menjadi tanggung jawab Anda secara intensif. Ternyata tim yang Anda bimbing belum berhasil menjadi juara, sehingga membuat para peserta didik Anda merasa kecewa. Sebagai guru mereka, bagaimana Anda menyikapinya? Nah, di sini tentunya tidak boleh menyalahkan yang lain, kan ya. Tentunya harus kita mengidentifikasi penyebab kekalahannya. Ya. Oke, yang nomor 15. Silakan, nomor 15. Anda adalah guru fisika kelas 12 yang sedang memberikan materi tentang gelombang elektromagnetik di kelas. Banyak peserta didik yang tampak bingung dan mengajukan banyak pertanyaan. Anda sebenarnya ingin meneruskan menjawab pertanyaan mereka, namun waktu untuk pelajaran Anda tersisa 15 menit. Apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? Meminta teman-teman memberi semangat kepada teman yang sudah lebih berani. Oke, ini sama dengan jawaban yang tadi ya, Bapak Ibu ya, yang atas ya. Jadi intinya ini teman lebih berani. Iya, kemampuan berelasinya. Iya, oke. Selanjutnya kita ke yang ini tadi ya, teori belajar ya Bapak Ibu. Nah, kalau nanti sudah kita bahas baru saya kasihkan ya. Kemarin kan hanya sepintas ya. Jadi di sini teori belajar itu ada behavioristik. Behavioristik itu kata kuncinya apa kemarin Bapak Ibu? Ada stimulus dan dorongan, ya, stimulus dan respon. Kemudian ada penguatan atau reinforcement ya, penguatan ya. Nah, kalau untuk behavioristik ini ada kelemahannya. Kelemahannya apa Bapak Ibu? Kelemahannya behavioristik. Cenderung anak pasif. Siswa pasif. Iya, cenderung anak pasif. Jadi anak itu hanya mengandalkan stimulus dari gurunya. Nah,
kalau gurunya itu memberi pertanyaan, baru dia menjawab. Ini kebalikannya dengan apa ini? Behavioristik ini kebalikannya dengan apa? Konstruktivisme. Kata kuncinya konstruktivisme kemarin apa, Bapak Ibu? Kata kuncinya Membangun. Anak yang lebih membangun pengetahuannya sendiri, ya, membangun pengetahuannya sendiri. Oke. Nah ini ya, reinforcement tadi itu yang ini loh Bapak Ibu ya. Reinforcement itu bisa berupa hadiah. Nggak bisa dihilangkan. Jadi reinforcement itu ada dua ya sebenarnya ya, penguatan itu ya. Penguatan itu ada yang berbentuk positif, ada penguatan yang berbentuk negatif. Nah, yang positif itu bisa kita berikan hadiah atau penghargaan. Reward ya, itu termasuk dalam contoh reinforcement ya, penguatan. Nah, yang negatif itu menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan atau menunjukkan perilaku tidak senang. Ini ya, terkait dengan reinforcement tadi ya. Oke, yang selanjutnya kognitif ini kemarin Bapak Ibu itu mengutamakan apa dia? Kalau tadi mengutamakan hasil ya. Behaviorisme tadi itu mengutamakan hasil, kalau kognitif mengutamakan proses. Ya. Jadi yang diinginkan itu adanya perubahan persepsi atau pemahaman. Jadi pemahamannya yang dikuatkan. Ya, bukan ke hasilnya tadi, ya. Nah, kalau behaviorisme itu biasanya itu teknik drill. Di drill, anak-anak itu di drill. Jadi kalau pertanyaannya ini, jawabannya ini. Kalau pertanyaannya ini, jawabannya ini. Nah, itu behaviorisme itu. Jadi anak itu cenderung dicekoki. Nah, kalau kognitif ini sudah bagus ya. Jadi guru itu dia itu mengutamakan prosesnya. Jadi prosesnya itu yang diutamakan. Nah, kemudian materi itu disusun dari logika sederhana ke logika yang kompleks. Jadi dari sederhana ke kompleks. Terus mengamati perbedaan setiap individu. Berarti ini sudah sesuai dengan kurikulum merdeka ya, kognitif ini ya. Nah, di sini ada teori, biasanya kognitif dari Piaget ya. Itu ada sensori motorik, itu usia 0 sampai 2 tahun. Dia biasanya itu hanya menirukan ya sifatnya. Kemudian praoperasional itu 2 sampai 7 tahun. Nah, 2 sampai 7 tahun ya. Itu sudah mengalami perkembangan bahasa yang pesat. Kemudian operasional konkret itu 7 sampai 11 tahun. Ini sudah mampu mengklasifikasi, mampu melakukan operasi hitung. Nah, jadi kalau sudah dikenalkan rumus-rumus itu di kelas berapa ini berarti kira-kira? Cocoknya. Kelas 4, 5. Kelas 4 atau 5 ya? Iya. Ya. 7 sampai 11 tahun ya. Oke. Operasional formal. Nah, operasional formal itu 11 tahun ke atas. Sudah mampu mengidentifikasi, sudah mampu memberikan alasan. Nah, itu anak-anak usia 11 tahun ke atas. Kognitif. Nah, ini biasanya yang terjadi ini, yang sering ini teorinya Brunner Bapak Ibu ya. Teorinya Brunner itu yang ketika kita pembelajaran itu pakai media benda nyata dulu. Jadi kalau penjumlahan gitu berarti untuk kelas 1 bisa pakai buah atau kelereng gitu ya, bawa kelereng gitu dulu ya. Terus disuruh menghitung gitu ya. Di tangan kanan kelerengnya 2, di tangan kiri kelerengnya 1, ditambahkan jadi berapa? Suruh menghitung. Ini teorinya Brunner, ini sering keluar ini ya. Jadi enaktif dulu. Enaktif itu mengenalkan dengan benda nyata. Baru setelah itu digambar.
kelerengnya tadi digambar 2 kelereng, gambar 2 kelereng, ditambah gambar 1 kelereng. Nanti jadinya berapa? Jadi urutannya jangan sampai kebalik ya. Jadi benda nyata dulu, inaktif, baru ikonik, gambarnya, baru ke simbolik, simbolnya Bapak Ibu. Ini berdasarkan teori Brunner ya. Teori Brunner. Kemudian teori pembelajaran yang ketiga adalah konstruktivisme. Siswa membangun pengetahuannya sendiri. Bagaimana caranya, Pak? Yaitu dengan cara memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeluarkan pendapat, gagasan, ide, dan menceritakan pengalamannya. Bapak Ibu. Ya, terus humanistik ini biasanya cenderung humanistik ini berarti sesuai dengan PSE Bapak Ibu. Sumpah. Kalau anak-anak itu lapar, itu disuruh makan dulu. Oh, itu plastiknya. Plastiknya kali. Humanistik. Ya, jadi kalau lapar itu anak-anak tidak boleh diberi pembelajaran. Disuruh makan dulu Bapak Ibu. Yo, berarti makan dulu. Ambil apa aja nih, bukan? Seperti itu humanistik. Jadi memanusiakan manusia, cenderung memperhatikan psikologis anak. Itu humanistik ya. Jadi kalau humanistik ini sesuai dengan pembelajaran sosial emosional. Oke, kita ke soal. Ayo nomor 1 silakan. Nomor 1, ayo. Ya. Selama kegiatan pembelajaran, Bu Anggun lebih menekankan pada keaktifan peserta didik, critical thinking, menyusun konsep-konsep, serta memahami makna dari hal-hal yang dipelajari. Teori yang mendukung dari pemaparan di atas adalah A. Kognitif, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme, dan E. Sibernetik. Apa kira-kira ini? A. Kognitif. A. Sana. Kognitif tadi menekankan proses, menekankan kalau di sini menyusun konsep-konsep, dia menyusun konsepnya sendiri, berarti apa? Konstruksi. Konsepnya sendiri. Yang C, Pak. C, Pak. Yang C. Iya, yang D, Bu. Yang D. Kalau yang C itu belum critical thinking belum critical thinking, berpikir kritis belum ya. Kenapa? Karena mengandalkan dari gurunya kan ya. Dia mengandalkan dari gurunya. Kalau ini sudah critical thinking berarti dia sudah membangun pengetahuannya sendiri. Berarti teori belajar yang cocok adalah konstruktivisme. Oke, yang selanjutnya yang nomor 2 silakan. Ayo, Pak Prasetyo dalam memberi materi unsur, senyawa, dan campuran pada kegiatan pendahuluan memaparkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan penjelasan terkait dengan instrumen penilaian kepada peserta didik, di mana kelompok yang bagus akan mendapatkan reward, sedangkan kelompok yang kurang akan diberikan punishment. Dalam hal ini Pak Basir menerapkan teori belajar behaviorisme. Behavior. Betul, behavior ya. Jadi behavior tadi itu kan kata kuncinya ada stimulus, ada respon, ada reinforcement. Reinforcement tadi ada 2 ya Bapak Ibu ya. Ada reinforcement positif, ada reinforcement negatif. Reinforcement itu apa? Reinforcement itu apa Bapak Ibu? Hukuman. Respon. Reinforcement tadi penguatan ya. Penguatan. Ya. Reward ya, diberikan penghargaan, diberikan hadiah. Kemudian reinforcement yang negatif adalah punishment, jadi ada hukuman di sini.
Nah, karena ada hukuman di sini ini tidak sesuai ini ya. Ini sudah tidak sesuai dengan apa Bapak Ibu? Tidak sesuai dengan PSE ya. PSE itu tidak ada hukuman sekarang itu Bapak Ibu ya. Tapi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Jadi dia itu menghukum dirinya sendiri. Jadi tidak ada hukuman sekarang itu intinya ya. Itu. Jadi dia itu sesuai kesepakatannya, tidak dari gurunya ya. Oke, ini kita loncati, tidak terlalu itu. Langsung ke nomor 4, silakan. Coba Kak, di tempat mengajar Bu Desi, seluruh komponen pendidikannya memiliki tujuan yang sama, yaitu peserta didik diharapkan menjadi manusia yang ideal, menjadi manusia yang dicita-citakan, dan menjadi manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Dalam hal ini, komponen pendidikan di tempat mengajar Bu Desi menerapkan teori humanistik Yang C Pak, humanistik. Betul, humanistik. Memanusiakan manusia. Menekankan kepada manusianya. Oke, ya. Lanjut berikutnya. Nah, ini yang Brunner tadi nih. Ayo, silakan. Bu Wahyu adalah salah satu guru di sekolah X. Dalam pembelajarannya kali ini, Bu Wahyu lebih mengedepankan agar peserta didik lebih Nomor 5, Bu. Nomor 5, Bu. Simbolik. Di dalam sebuah pembelajaran, Bu Erni berpendapat apabila seorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari ikonik, simbolik, Ikonik apa simbolik? Ikonik, gambar-gambar. Yang pertama itu gambar-gambar. Kan gambar, Pak. Karena melalui gambar-gambar, Pak. Ya, Iya. melalui Kalau gambar-gambar. simbolik itu melalui ide atau gagasan. Iya. Yang pertama inaktif Pak, inaktif baru simbolik. Yang pertama inaktif, kemudian ikonik, ikon. baru yang ketiga simbolnya. Jadi dikenalkan benda nyatanya, kemudian habis itu apa Bapak Ibu? Dikenalkan dengan gambar ya, bentuk gambar, habis itu baru simbolnya ya. Berarti Simbol ikonik, Pak. matematikanya kalau matematika. Berarti jawabannya adalah ikonik di sini ya. Ikonik itu berkaitan dengan gambar-gambar. Kalau benda nyatanya namanya inaktif. Ya. Oke, lanjut. Berikutnya ini benda konkret. Oh, jelas ini ya. Tidak usah dibaca, sudah tahu ini. Apa ini jawabannya? Inaktif. Benda nyata. Inaktif. Benda konkret. Ya, oke. Benda konkret soalnya ya. Oke, yang selanjutnya ini enggak terlalu itu ya. Yang ini saja. Ayo, silakan. Nomor 8. Silakan. Izinnya Pak, saya ya Pak. Perhatikan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Kilya sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, menggunakan reinforcement positif secara sistematis pada saat respon peserta didik muncul. Yang ketiga, selalu mengadakan kuis atau tes untuk mengetahui pengetahuan yang sudah dipelajari oleh peserta didik. Yang keempat, selalu mengadakan remedial untuk peserta didik yang belum tuntas. Berdasarkan pemaparan di atas, Bu Kilya menerapkan teori belajar yang D, behavioristik. Nah, betul. Dari mana Bu? Kok tahu kalau behavioristik? Dari mengatakan tujuan peserta didik menggunakan itu Pak, placement positif. Iya, penguatan ya. Ya, jadi penguatan. intinya itu
di sini kalau ada respon, ada stimulus respon, reinforcement, berarti larinya ke behavioristik ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu itu pembelajarannya itu pakai teori behavioristik ya seperti ini Bapak Ibu. Menetapkan tujuan, terus menggunakan reinforcement ya. Mengadakan kuis-kuis, habis itu terus remedial yang belum tuntas. Itu berarti Bapak Ibu menerapkan teori pembelajaran behavioristik ya. Nah, kadangkala kita itu pembelajarannya itu campur ya, campuran teori ya dari beberapa teori. Nah, ini gampang ini. Ada stimulus, ada respon. Berarti apa ini? Behaviorisme. Ya. Oke, nomor 10 ada hipotesis mencari. Mencari Bapak Ibu. Mencari, menemukan apa ini berarti? Konstruktivisme. Yang D. Konstruktivisme. Yang D. Konstruktivisme. Yang D. Iya, yang D. Ya. Pak, layarnya kok nggak bisa ganti di saya? Sinyal Bu biasanya. Sinyal. Masih 6 dan 7 saya. Keluar sinyalnya Bu. Masuk lagi. Kalau kita bisa. Videonya dimatikan Bu, kadang Bu. Sudah. Oke. Nomor 11 silakan. Nomor 11. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar sibernetik. Nah, betul sekali. Terkait dengan online ya ini ya. Online ya. Informasi ya sibernetik. Oke, yang nomor 12. Berarti adalah ya. Ini behaviorisme ini ya, acungan jempol ini ya, reinforcement ya. Tapi teorinya siapa kira-kira? Piaget. Biasa. Skinner. Yang ya betul sekali Skinner. Skinner ya. Itu Kan memberikan tepuk tangan itu Pak. Iya, tepuk tangan ya. Jempol. Acungan jempol ini termasuk reinforcement positif ya, Skinner ya. Skinner itu terkait dengan reinforcement Bapak Ibu ya. Coba kita lihat. Nah, Skinner behaviorisme ya. Nah, ini. Nah, Skinner kan ya. Penguatan ya. Penguatan itu berarti teorinya Skinner ya. Oke. Ausubel itu belajar dengan penemuan yang bermakna ya. Gitu ya. Ausubel ya. Ausubel itu pembelajaran yang bermakna Bapak Ibu. Itu Ausubel ya. Jadi Ausubel itu penekanannya pada pembelajaran itu harus bermakna. Oke, yang ini kira-kira apa ini? 14 ini ayo. Memberi pujian. Loh, ada pujian ini. Apa ini berarti? Behaviorisme. Nah, behavioristik A ya. Oke, lanjut berikutnya. Biasa kecuali gampang ini ya. Kecuali menghadapkan anak pada situasi yang membingungkan ya. Behaviorisme yang mana ini behaviorisme? C. Stimulus. Memberikan stimulus yang C. Oke ya, ada stimulus di sini ya. Oke. Behaviorisme ya. Itu berkaitan dengan stimulus. Oke, lah yang ini
Kira-kira apa ini? Materinya disusun dengan pola logika sederhana dan kompleks. Logika termasuk kognitif. Logika itu kognitif. Kognitif. Betul. Nah, nyampe sini paham ya Bapak Ibu ya terkait teori belajar ya. Ini kita bahas. Mudah-mudahan besok juga ada yang keluar ya Bapak Ibu. Tolong nanti di share semua yang materi filmi. Oke, siap. Nanti saya share karena sudah saya bahas, saya share. Nah, kemarin itu hanya sekilas saja, makanya tidak saya share ya. Kalau sudah selesai seperti ini nanti kita share ya. Jadi kita sudah sampai SJT modul 2 ya ini ya. Besok kita lanjut ke modul 3 ya. Pak Ilmi kira-kira banyak Pak soal tentang teori belajar ini Pak? Teori belajar enggak Iya, kalau suka lupa ya Bu. Iya, soalnya banyak hafalannya. Ada teori ini ada. Nah, intinya itu kita harus tahu kata kuncinya saja Bu. Kata kuncinya kalau behaviorisme itu apa, konstruktif apa, kognitif apa, terus yang humanistik itu apa kata kuncinya. Intinya itu aja Bu. Ya. Nanti saya share ya Bapak Ibu. Oke. Oke, terima kasih. Hari ini kita cukupkan ya, luar biasa kita dapat ilmu yang banyak. Mudah-mudahan besok ilmu yang kita pelajari malam ini bisa membantu kita ketika menghadapi UTBK. Amin. Terus jangan lupa latihan mengetiknya sudah apa belum kemarin ya saya berikan studi kasus. Dan nyampe 500. Berapa menit Bu? Berapa menit? 30 menit. Bisa 20. 20. Oh, 20 sudah standar berarti. Pak Ilmi, kalau umpamanya Pak, mohon maaf kalau umpamanya itu masih 350 itu sudah boleh tak Pak? Masih 300. Nah, makanya itu Bu, sebaiknya itu kan kita itu latihannya yang lebih sedikit gitu ya. Oh. Jadi kalau masih kurang, kemarin kan teori kita kan gitu ya. Kalau sudah kehabisan kata-kata apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kan sudah saya berikan triknya kan. Kalau kehabisan kata-kata itu bisa kita sebutkan. Saya berkolaborasi dengan ibu siapa, namanya ditulis. Sehingga itu aja ya. Tapi izin Pak, di piloting 2 apa ya apa kemarin? Cuma 300 apa katanya per 30 menit. Beda aturan Bu. Iya beda aturan, iya. Beda aturan kita yang 500, nggak apa-apa kita kan orang kaya disuruh ngasih banyak. Hahaha, terima kasih. Piloting 2 juga 500. Faktor U disuruh ngasih banyak. Masya Allah. Piloting 2 kan belum Bu. Kok sudah tahu? Bukan cerita piloting. Yang cerita orang piloting 2, temannya ada yang piloting 1, tengah tahu universitas mana gitu loh. Bapak ini saya piloting 2. Iya, cerita yang piloting 1 yang uniknya beda gitu. Ya, silakan. Sama aja Pak, 500 saya dari Universitas Tadulako. Ya sama 500, kok tadi ada yang turunkan jadi 300. Kata-kata. Oke, Maaf, jadi disiapkan ini saja, kita seandainya sudah selesai 3 modul itu, apakah boleh kita ngakses tryout-nya? Itu kemarin yang di piloting 1 itu nunggu waktunya Bu, baru daftar ya Bapak Ibu ya kemarin ya. Yang piloting 1 kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nunggu waktunya baru daftar Bu. Kalau dilihat dari liniasinya itu tanggal 16 disuruh sampai tanggal 8. Banyak teman-teman yang sudah 8. Yang Ya sudah Pak, banyak yang sudah selesai modulnya. Ya. Tapi biasanya itu yang kemarin yang piloting itu akhirnya itu di nonaktifkan. Iya, sistemnya malah mengganggu. Sistemnya. Mengganggu sistemnya Bu. Banyak trouble Bu.
Iya, saya lihat itu sih banyak yang sudah mengakses, katanya sistem demi masanya. Oke, terakhirnya kan piloting 2 itu kan 8 Oktober kan ya, terakhir untuk daftar. Ya Pak, ya. Nah, kan masih lama, jadi Bapak Ibu lama. ditahan dulu, jangan diklik itu ya. Ya, sampai Bu, sampai menahan. Kalau pilot dua ini kan masih muda-muda, energik, jadi Piloting 1 kan spesial. Ini yang ketiga udah datang lagi, makanya sistem kali. Kita Kalau UTBK dulu apa UKIN-nya dulu? UTBK apa UKIN-nya UKIN? dulu, Bu. UKIN UKIN-nya dulu. dulu. Iya, baru Berarti bio dulu, Bu. Oh, nggih. Untuk yang maaf Pak, Nggih. maaf Pak, untuk yang sudah mengerjakan modul, terus yang itu tadi ada studi kasus itu yang gimana? Yang mana Pak? Bagian mana? Studi kasus itu nanti yang UTBK, Bu. Nanti. Ya, tryout-nya juga ada nanti. Nanti yang Bawahnya ada tryout. Iya. Nah, boleh diklik itu tryout-nya? Iya, di Itu tryout-nya, Bu. besok kalau tryout ada soal studi kasus, Bu. Nah, untuk soal aslinya itu besok pas waktu UTBK ya. Jadi karena UTBK saya belum- itu selain ada pilihan ganda, itu juga ada esainya ya. Esainya itu berupa studi kasus reflektif ya, terkait dengan pembelajaran. Karena Nah, makanya itu Bapak Ibu harus menyiapkan apa? Menyiapkan kasusnya. Ya. Jadi menyiapkan, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Kemudian Bapak Ibu harus sudah tahu solusinya ya. Harus sudah tahu solusinya. ya Pak. Banyak sih yang berani buka itu tryout-nya itu CMN. Nah, jadi besok tetap dilatih Bu ya, tetap dilatih untuk ngetiknya itu ya, biar cepat. Itu saja malam hari ini, nanti akan saya share untuk rangkumannya ya, baik rangkuman maupun soalnya nanti saya share. Silakan Bu Susi, saya kembalikan ke Bu Susi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Pak Ilmi untuk materinya pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa membantu ya Bapak Ibu semua dalam proses belajarnya nanti di UTBK-nya juga semoga lancar, tidak ada kendala apapun. Ya mudah-mudahan semuanya lulus. Berdoa sama ya. Malam hari ini kita cukupkan saja. Ada yang terakhir untuk piloting 1. Ada satu kali lagi kita pemantapannya nanti bersama Pak Ilmi di Jumat malam ya. Ini masih bisa mengikuti untuk satu kali pertemuan pagi. Malam ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat ya, jaga kesehatannya. Sebentar lagi kita ujian. Tetap semangat, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan semua dilancarkan, tidak ada kendala suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.